Review Talk, ngobrol-ngobrol santai. Halo viewers, selamat datang kembali di channel Review Hoshi dan selamat datang kembali di segmen Red Talk, segmen ngobrol-ngobrol santai kita yang mungkin kalau kalian udah lihat di judul, obrolan atau isu yang bakal kita bahas kali ini agak tergolong sensitif dan tergolong risky ya. Walaupun ya gue jamin sama diri gue sendiri semuanya bakal aman-aman aja karena semua statement, opini yang gue berikan di sini semuanya udah gue pikirkan secara matang-matang gitu, oke? Jadi apa sih masalahnya? Tapi sebelum itu, gue mau menegaskan satu hal. Semua yang gue sampaikan di sini semuanya nggak ada maksud apa-apa, nggak ada maksud mau merugikan pihak manapun, nggak ada mau menggiring opini atau gimana-gimana, nggak. Ini cuma murni untuk sharing, ngobrol santai aja. Siapa tahu bisa berdiskusi, siapa tahu kita bisa mengambil hikmah dan mungkin ini juga bisa mengeducate. Gue nggak ada mau menggurui atau mengajari, cuma ya udah murni seperti segmen kita aja, Red Talk ya ngobrol-ngobrol santai gitu. Kalau misalkan ada yang bisa kita petik ya petik, kalau enggak ya udah nggak apa-apa gitu, oke? Jadi masalahnya tuh apa sih? Ini gue mau ngomong benang merahnya terlebih dahulu biar kalian bisa tahu masalahnya tuh apa bagi kalian yang mungkin nggak ngikuti sama sekali. Jadi sewaktu live streaming, Babang Kelra itu siapa nanti gue jelasin latar belakangnya bagi kalian yang belum tahu, melakukan sexual harassment yang sudah diinvestigasi langsung oleh pihak MPLPH, MPL Philippines Operating Committee. Jadi itu benang merah dari masalah atau isu yang bakal kita bahas. Dan source yang gue sampaikan di sini semuanya dari IG-nya Emak Moba. Kalau kalian udah ngikutin Prosin Mobile Legend, kalian harusnya udah nggak asing dengan nama akun Instagram Emak Moba ini. Kalau kalian tahu Lambe Turah, harusnya tahu lah ya. Nah, Emak Moba ini tuh kayak Lambe Turahnya versi Mobile Legend gitu, versi Prosin Mobile Legend. Luar ataupun dalam negeri semuanya itu tuh termasuk lah di sini. Kalau ada hal-hal yang panas dan trending semuanya pasti diberitain atau dipost sama si Emak Moba ini. Jadi kalau kalian mau langsung cek, kalian bisa cek sendiri dan baca sendiri, dan kalian harusnya bisa, kalau mau pahami sendiri ya kalian bisa itu ke IG-nya Emak Moba ini. Mungkin linknya bakal gue kasih di deskripsi. Jadi di post Emak Moba nanti gue juga bakal screen captures dan kasih ke video gue nanti biar kalian juga bisa lihat kalau kalian misalkan malas buat cek IG-nya langsung. Jadi source-nya itu tuh dari Emak Moba, dan tenang, Emak Moba ini tuh aman dan terpercaya karena memang udah banyak orang yang gini ya, followers Emak Moba aja itu 786k followers gitu, dan diikuti oleh orang-orang besar juga di Prosin Mobile Legend. Jadi semua post segala macamnya itu tuh udah bener-bener ya 85% valid lah gitu. Jadi nggak mungkin asal dan nggak mungkin tiba-tiba hoax gitu ya. Jadi bukan media-media yang nggak punya kredibel, oke? Itu sedikit latar belakang aja biar kalian bisa bener-bener ngerti gitu sama masalahnya. Jadi kembali ke masalah dan isu yang mau kita obrolin. Jadi kita langsung baca aja caption yang tertera Mama Moba ini. Jadi di mana dari hasil investigasi tersebut, Grand Duane Pilas tanda kutip Kelra menerima penalti sebagai berikut. Siapa sih Grand Duane Pilas tanda kutip Kelra tersebut? Kelra itu pro player Mobile Legend Filipina. Dia itu sebelumnya bermain sama tim Exertion atau gimana tuh penyebutannya. Pokoknya tim Excel lah, tim dari Filipina yang memang si Kelra ini tuh bisa dibilang memang masih bocah, masih belasan tahun, makanya disebutin Wonderkid. Dan dia juga bisa dibilang memang berprestasi, jadi bukan hanya namanya keangkat karena masalah ini, tapi sebelumnya dia memang berprestasi dan memang diakui secara skillnya gitu oleh banyak player-player gitu. Karena gimana, dia runner up sama Exertion di kompetisi MPL PH season 7, season sebelumnya. Dia runner up dan kalah sama Blacklist. Setelah itu mewakili Filipina di gelaran MSC, dimana kalau Indonesia yang mewakili kan EVOS sama BTR. Mereka juara di kompetisi tersebut, dan Babang Kelra ini nih, dia jadi MVP kalau nggak salah Grand Final deh. Apa keseluruhan kompetisi gue lupa. Kalau nggak salah Grand Final, jadi MVP. Dia jadi most valuable player gitu. Itu udah menunjukkan seberapa berkualitas, dan memang pemain ini tuh bukan pemain yang hanya mencuat karena sensasi, tapi sebelumnya juga memang dikenal karena kualitasnya, oke? Jadi itulah si Kelra ini. Nah, jadi ada penalti atau sanksi yang diberikan oleh pihak MPLPH gitu. Nah, jadi sanksi-sanksinya itu tuh ada pertama, penangguhan untuk Grand Duane Pilas tanda kutip Kelra selama 2 minggu atau 14 hari mulai dari hari pertama regular season MPL Filipina season 8. Jadi kayak dia di-ban selama 2 minggu atau 14 hari atau 2 week dari gelaran regular season MPL Filipina season 8 ini. Kalau kalian misalkan bertanya apakah itu sanksi yang terlalu enteng atau gimana-gimana, nanti kita bahas di beberapa akhir video sekaligus kesimpulannya aja ya. Paling enggak ini yang gue bakal sebutin sanksi-sanksinya.
Kedua, ada penerbitan peringatan serius untuk Grand Duane Pilas tanda kutip Kelra dan Omega Esport. Jadi ada apa ya, kayak teguran gitu dari pihak e-sportnya juga, Omega sama si Kelranya secara langsung juga. Jadi Omega itu tuh tim sekarangnya si Kelra ya. Dia kan gua sebutin tadi kan sama XC kan, tim XC. Nah, XC itu tuh kebetulan timnya bubar dan dia sama teman-temannya itu tuh serentak pindah ke Omega. Jadi ditampung di Omega gitu. Jadi Omega sama tim Filipina dan nggak ada hubungannya sama isu kali ini lah. Denda, dan ketiga itu ada denda yang dikenakan kepada Grand Duane Pilas tanda kutip Kelra, yang di captionnya emak MOBA ini nggak tertera nominal atau angka dendanya. Tentunya itu hal yang lumayan private mungkin ya. Dari postingan terbaru Facebook Ramela, Sesembak mengatakan masih belum ada permintaan maaf dari tim tersebut. Jadi dari akun officialnya si Ramela itu siapa? Ramela itu tuh korban dari sexual harassment. Dia itu tuh pro player Mobile Legends juga, tapi dari Thailand. Jadi beda negara nih, bukan sama-sama Filipina tapi dari Thailand. Dari tim e-sport IDNS yang menjadi korban dari permasalahan kali ini. Semoga kejadian ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua juga, kata si captionnya Emak MOBA. Dan di postingannya, kita beralih ke postingan, ada official statement dari akun Instagram MPLPH yang kayaknya udah di screenshot dan udah di crop sama Emak MOBA. Kalian juga bisa langsung cek di MPLPH-nya sendiri yang sekarang keterangannya udah bahasa Inggris. Jadi ini kasarnya mau rangkumannya aja lah dari Emak MOBA yang di captionnya yang pakai bahasa Indonesia. Terus kita pindah ke post berikutnya. Ada screenshot atau screen capturesan dari postingan Facebooknya IDNS atau I Do Not Sleep Esport. Adalah tim e-sportnya si Ramela, si korban tadi, yang dari Thailand ya. Jadi basisnya tuh di Thailand. We don't think we feel safe enough to have any female esport player from our team to participate in any future event in Philippines until further notice. Sorry ya kalau bahasa Inggris gua gimana kan, bahasa Inggris Tangerang gitu kan. Di sini ada translatean dari si Emak MOBA-nya tuh. Kami merasa tidak cukup aman untuk memiliki pemain e-sport wanita dari tim kami untuk berpartisipasi dalam acara mendatang di Filipina hingga pemberitahuan lain hingga pemberitahuan lebih lanjut. Jadi kayak si IDNS tuh kayak jadi nggak merasa aman dan agak kayak mungkin trust isu gitu kalau misalkan ada beberapa kompetisi mendatang di Filipina setelah masalah ini gitu. Jadi karena satu orang jadinya mah panjang gitu kan urusannya, jadi ke nama negara gitu. We have responsibility towards the players as well as their parent. Kami melihat tanggung jawab terhadap para pemain serta orang tua mereka. Jadi tentu IDNS sebagai selaku tim dari si Ramelane juga merasa ada tanggung jawab lah mengenai masalah ini. Our players' state of mind and safe environment are team's first and foremost priority. If the player don't feel okay, they are entitled to be where they feel comfortable, as it should be. Gaming should be a fun and safe place for all. Love to all my girls team, Ramela, Angela, Silver, and all the female player out there in esport. Sorry sekali lagi nih ya bahasa Inggris Tangerang. Ya pokoknya di sini ada ya ucapan-ucapan dari IDNS juga menanggapi dari case ini. Setelah itu kita beralih aja ke post ketiga. Nah di post ketiga ada yang seperti si Emak MOBA sebutkan tadi, post FB-nya si Ramela atau si Ramela. Only 4 days banned without any apologies from the team. Is sexually harassment acceptable policy of his team, or it's an okay thing to do in Philippines? As a female player, I don't feel any reassurance. Sorry guys. Jadi hanya ban 14 hari tanpa permintaan maaf dari tim. Apakah pelecehan seksual dapat diterima sebagai kebijakan timnya? Kan bertanya-tanya kan si Ramela mengenai kayak sanksi yang didapatkan tuh. Dari yang kita lihat di sini kayak mungkin si Ramela berpikir kayak terlalu enteng gitu kan. Atau apakah itu hal yang oke untuk dilakukan di Filipina gitu? Karena ini kan dia orang Thailand gitu. Sebagai pemain wanita, at least dari yang kita tahu sekarang, Ramela itu tuh wanita tulen ya. Jadi jangan negative thinking. Thailand kan siapa tahu kan. Saya tidak merasa tenang, maaf teman-teman, sorry guys. Itu dari si Ramelanya. Ini kan dari postnya ini kapan nih? Mana? One day, 1 hari yang laluan lah gitu. Post si Emak MOBA ini. Jadi kalau dari post ini kan sejauh mata memandang nggak ada update atau nggak ada apa kan. Tapi tenang, pas gua record ini, tanggal 18.
Agustus 2021 udah ada update dari masalah kali ini. Jadi kita bakal langsung pergi aja ke update-nya. Nanti gue juga bakal screen capture postingan ini. Ada apa ya, permintaan maaf atau ada official statement dari si Babang Kelranya. Jadi udah ada update ya. Jadi permintaan maaf nih. Dan kita bakal langsung baca translatannya aja. Permintaan maafnya juga kalau dilihat harusnya ini dari FB juga. Ini pakai bahasa Inggris dan di bawahnya ada pakai bahasa Filipina juga, Filipina atau Thailand tuh gue nggak tahu. Ini kita baca aja versi translatannya. Saya mengakui bahwa saya membuat kesalahan dan tidak memikirkan apa yang terjadi. Saya menjadi tidak dewasa dan tidak bertanggung jawab. Saya tidak menyangka masalah. Saya tidak menyangka masalah. Saya mengakui bahwa saya tidak berpikir bahwa mungkin ada orang yang akan terluka karena kata-kata yang saya ucapkan. Darah muda kan, kayak nggak pikir panjang, offset terus gitu. Saya minta maaf dengan tulus kepada orang-orang yang saya sakiti, kepada seluruh komunitas LGBTQ+. Nah, kalau kalian bertanya kenapa LGBTQ+, emang si Ramela itu LGBT atau seksual harassment-nya tuh mengarah ke LGBT atau gimana nanti? Dan kepada seluruh masyarakat sedang terpengaruh, saya juga mengirim pesan kepada V dan DJ untuk meminta maaf. Saya adalah salah satu penggemar mereka dan saya meminta maaf atas lelucon yang sangat buruk yang saya katakan. V dan DJ ini siapa gue nggak tahu nih. Kepada seluruh komunitas MLBB, kepada agen Blacklist dan khususnya kepada V-Wise. Nah, V-Wise ini siapa? Nah, jadi V-Wise Fam itu siapa? Jadi V-Wise Fam itu tuh kayak community atau fanbase dari Oh My Venus dan Wise. Kalau kalian yang udah ngikutin Pro Scene Mobile Legends dalam atau luar negeri harusnya udah nggak asing juga sama nama itu. Pokoknya mereka itu player dari Blacklist. Blacklist juga tim e-sport Filipina MLBB-nya gitu. Yang dimana si Oh My Venus sama si Wise ini dua-duanya tuh cowok dan mereka itu gay. Dan ternyata di live streamingnya si Babang Kelra selain menyinggung atau memberikan seksual harassment kepada Ramela, dia juga melakukan kayak menyinggung atau ngeloluconin si Wise sama si Oh My Venus ini yang notabene adalah LGBT atau gay lah gitu. Jadi tentu itu membuat keributan dong. Dan Oh My Venus sama si Wise ini tuh orang Filipin juga. Jadi mereka itu satu Filipin gitu. Jadi makin lah gitu kan, pasti makin panas kalau udah senegara juga kan. Apalagi beda tim gitu keduanya. Saya ingin meminta maaf kepada semua yang saya sukai dan sakiti. Maaf untuk lelucon yang tidak sopan dan sangat tidak dihargai. Anda bisa berharap bahwa ini tidak akan terjadi lagi. Saya benar-benar menyesal semuanya dan berjanji ini akan menjadi pelajaran belajar yang luar biasa bagi saya. Kayaknya ini dari si Kelranya deh. Tidak ada kata-kata yang dapat mengungkapkan betapa aku menyesali saat ini. Saya berjanji untuk menjadi orang baik dan saya akan bekerja keras untuk menjadi panutan yang lebih baik sebagai pemain profesional karena masalah ini. Maaf untuk semua yang tersakiti. Kalau dari caption ini semua yang diambil sama Mamoba. Tidak ada menyinggung nama Ramela sama sekali ya di sini. Gua nggak tahu nih kenapa gitu. Yang justru mention malah si V-Wise Fam atau si Oh My Venus sama si Wise. Nah, gua nggak tahu apa gua ada kelewatan atau emang dari Mobanya lupa nge-mention hal ini, nge-post hal ini, atau memang nggak ada gitu. Gua nggak tahu. Nah, kalau sebelumnya di post sebelumnya memang dari Mobanya nggak ada yang bawa-bawa Oh My Venus sama si Wise ini ya. Tapi emang sebenarnya di live streamingnya tuh si Kelra ada nyinggung itu, memang ada nyinggung. Jadi selain Ramela ada Oh My Venus sama Wise juga. Jadi total ada kayak 2 korban gitu lah di sini. Jadi si Kelra ini memang lumayan mulutnya emang gak bisa dijaga ya. Dan oke, itu kan masalahnya udah kalian bisa dapat gambaran dari masalah yang sekarang kita bahas ini kan. Nah, fun fact, kenapa alasan juga gue bikin reto kali ini adalah mungkin kan kelihatannya kan ini kan masalah atau skandal player dari luar negeri, kenapa harus dibuat gitu retoknya. Fun fact aja, jadi live streaming yang menuai kontroversi ini kebetulan itu lagi diskortan sama member Hoshi, RRQ Hoshi. Kalau gua nggak salah inget, Cemiu ya, correct me if I'm wrong. Ada Albert, Vin, Teguh, Psycho. Teguh itu Psycho maksudnya. Ada 3 orang deh kalau nggak salah atau lebih, tapi yang gua inget yang Discord tuh 3 orang dari player Hoshi, which is Hoshi kan orang Indonesia kan. Ya mereka itu ya lagi Discordan aja gitu. Makanya di post sebelumnya itu pas gue lihat komen, ada yang komen gini orang Indonesia kayak, ini pemain RRQ nggak ada yang kecipratan kan, nggak ada yang kebawa-bawa kan. Nah gue bingung kan,
Loh, kok bawa-bawa RRQ? Ternyata pas gue usut punya usut, gue nonton sebenarnya pas live streaming, gue nonton live streaming Albert deh kalau nggak salah. Itu pas mabar sama Kelra, sama Discordan sama Kelra, dan itu udah hal yang normal karena memang beberapa waktu belakangan ini si Albert itu tuh emang sering mabar sama player Filipin dan semuanya ya fine-fine aja, nggak ada apa-apa gitu. Sama si Kelra ini tuh mungkin untuk pertama kali kalau Discord ya. Kalau mabar sama Kelra-nya udah pernah, tapi kalau Discord kalau nggak salah ini yang pertama kali. Dan pas gue nonton live streaming itu gue nonton cuma part-part terakhirnya doang. Gue inget banget semuanya kelihatan fine-fine aja, nggak ada masalah apa-apa. Terus kayak gue inget banget terakhir si Albert kayak give skin, Lunok segala macam. Ya gue pikir nggak ada masalah apa-apa dong. Ya udah gue pas mereka udah tutup live streamingnya, ya udah gue pikir fine-fine aja. Besoknya atau 2 hari setelah itu akhirnya adalah masalah atau berita ini. Dan ya gue juga jadi agak risih dong, ini player Hoshi ke bawah-bawah enggak nih? Jadi buronan Filipina apa enggak nih? Tapi usut punya usut, kayaknya mah nggak ada masalah deh. Jadi emang si Kelranya doang. Dan kalau misalkan ada noise masuk kayak ada suara orang ngelas gitu, maaf ya, karena emang di belakang lagi ada bangun-bangun sesuatu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi akhirnya ya gue juga ya bikin tertarik dong, karena memang walaupun memang masalahnya tuh nggak ngebawa-bawa player Hoshi, tapi at least ada hubungannya sedikit lah gitu. Tapi bukan itu poin yang mau kita bahas gitu. Nah, kita udah masuk ke sesi terakhirnya aja lah ya, biar nggak kelamaan, ke kesimpulan tentang masalah si Kelra ini gitu. Apakah player Indo ada hubungannya dengan masalah ini? Kalau bisa dibilang ada, ya enggak. Tapi kalau dibilang enggak, ya ada juga. Gimana sih Tang maksudnya? Jadi gini ya, apakah player Indonesia pernah melakukan skandal? Kita spesifik ke Mobile Legends e-sport Mobile Legends ya, Pro Mobile Legends. Tentu pernah. Kalau gue nggak mau ngungkit-ngungkit masalah dan skandal orang, tapi yang pasti udah pernah banyak lah ya kejadiannya. Dan ya tentu kebanyakan ya semuanya musibah dan kecelakaan. Nggak ada tuh skandal yang direncanakan, memang ya mungkin ada, tapi beberapa kebanyakan ya memang musibah. Dan menurut gue case Kelra ini juga musibah lah gitu. Memang mungkin disengaja dari mulutnya dia ngomong kayak gitu, tapi kan namanya bocah kadang nggak ada apa ya, lupa gitu bahwa ternyata dia tuh punya beban yang besar sebagai seorang yang ditonton oleh banyak orang. Apa yang dia katakan, apa yang dia sampaikan itu bakal didengar oleh banyak telinga. Dia mungkin nggak tahu gitu fenomena ini tuh bakal berakibat masif gitu. Dia mungkin pikir kayak ya gue kan bercanda doang, harusnya nggak masalah. Tapi ternyata ya memang dia harusnya bisa lebih menjaga kata-katanya, karena dia harusnya tahu dia itu orang terkenal, dia mungkin role model oleh kebanyakan orang, dan semua perilaku dan tindakan yang dia lakukan ya pastinya juga bakal berdampak besar juga. Jadi maksud gue ini juga harus menjadi kesadaran, entah itu dari player-player luar ataupun ya player-player kita juga yang di dalam negeri gitu, untuk bisa tahu bahwa ya mereka itu tuh punya tanggung jawab yang besar gitu. Mereka harus punya kesadaran kalau misalkan mereka itu tuh ditonton oleh banyak orang. Jadi walaupun mereka cuma bercanda atau gimana, mereka juga harus sadar dan paham akan konsekuensi yang bisa mereka dapatkan. Dan itu ya resiko sebagai seorang yang punya apa ya, fanbase yang besar atau punya pengikut yang besar gitu. Jangan mau punya pengikut gede doang gitu, tapi nggak mau terima konsekuensi dan nggak mau bisa jaga diri gitu kan. Jadi mereka juga harus tahu apa yang bisa di-sharing di internet dan enggak, apa yang harus mereka jaga, harus paham juga apa yang namanya privasi, apa yang ya seperti yang gue katakan tadi, apa yang bisa disampaikan, apa yang nggak bisa disampaikan secara online, itu penting banget. Pemain Indonesia juga harus pada sadar ya tentunya bukan Mobile Legends e-sport doang nih, bukan Pro Mobile Legends doang, tapi untuk keseluruhan. Jadi para pro player e-sport, professional player seperti namanya, harus sadar juga bahwa walaupun mereka memang tugasnya main game, tapi kan ketika streaming segala macam mereka tetap punya tanggung jawab yang kayak ya para artis, para selebriti di luar sana yang tetap harus bisa menjaga mulut mereka, menjaga kelakuan mereka, karena mereka harus tahu tanggung jawab mereka. Oke? Jadi itu kesimpulan atau apa ya, statement dari guanya sendiri. Dan kembali ke awal tentang sanksi yang didapatkan oleh si Kelra, tentu ya setiap negara punya sanksi yang berbeda-beda. Spesifiknya lagi setiap timnya itu juga pasti punya sanksi yang berbeda-beda. Bukan gua mau ungkit masalah, tapi kita ambil contoh Bang Brands aja deh, Bang Jabran Brands nih ya, BTR Brands nih. Ketika dia mendapati skandal, si BTR kan punya sanksi tuh sama dia. Nah sanksinya itu tuh nggak bisa ikut kompetisi MSC kan. Tapi bisa aja di tim lain berbeda, bisa aja langsung di, kalau kata EVOS ingat kan masalah si apa namanya, Listi Chan Pokemon, si
Listi yang sama Eric Olim itu. Sekali lagi nggak mau ngungkit masalah atau mau gimana-gimana, cuma ambil referensi aja. Dia langsung di Terminator, Terminate anjir, di Terminator ini hasta la vista anjir. Maksudnya di terminate gitu, si playernya langsung di fire gitu, langsung dipecat gitu dari tim e-sportnya, karena memang itu kan apa ya, menjelekkan nama e-sportnya sendiri kan, nama EVOS-nya sendiri, padahal EVOS-nya nggak ada hubungannya sama kehidupannya si Listi gitu, langsung di terminate playernya. Nah kalau Brands ya nggak dipecat, tapi dikasih sanksi nggak bisa main satu kompetisi doang. Salah benarnya ya balik lagi tergantung perspektif dan tergantung bagaimana kita melihat. Enteng nggak entengnya masalah ya balik lagi dari bagaimana kita melihat juga, dan keputusan tiap tim itu kan pasti beda-beda gitu. Regulasi atau apa ya peraturan yang terama tiap tim itu beda dan nggak bisa sama gitu. Kecuali yang kayak kompetisi ya, misalkan kayak MPLPH punya peraturan kayak gini, ya otomatis ya semua player yang ngelanggar ya bakal kayak gitu. Tapi kalau misalkan player dari e-sportnya ya nggak bisa disamakan sih, pasti beda-beda juga gitu. Kayak yang gue katakan tadi kan, BTR sama EVOS ya punya kebijakan yang berbeda-beda dalam menanggapi masalah para playernya. Oke? Ya kurang lebihnya seperti itu sih. Pendapat gue juga tadi udah gue sampaikan mengenai si Babang Kelra dan mungkin kedepannya para player kayak gimana. Kalau misalkan bertanya apakah ada sanksi yang paling ideal dan paling pas, menurut gue bukan orang yang tepat untuk memberikan pernyataan seperti itu. Karena pasti kan setiap sexual harassment pun enggak semuanya sama kan. Yang dilakukan Kelra kan sexual harassment secara secara lisan ya kalau bisa dibilang kan. Ya bukan berarti gue meng-underestimate kan sexual harassment ya, still sexual harassment gitu, nggak bisa dimaafkan. Tapi maksudnya ya pasti berbeda-beda lagi ya, yang mungkin langsung gitu secara tindakan itu kan bisa berbeda lagi itu. Ya balik lagi gue bukan orang yang tepat dan gue juga nggak mau asal jeplak aja, karena memang gue juga nggak punya ilmunya. Tapi yang pasti menurut gue satu kata yang menurut gue bisa diterima dan menurut gue semua orang juga setuju, #sexual harassment is not okay. Jadi jangan pernah menggampangkan, mengokeykan yang namanya sexual harassment, walaupun kelihatannya cuma jokes, enteng, dan kelihatannya enggak berpengaruh sama para playernya. Tapi kita kan nggak tahu gitu dari playernya apa yang dia rasakan dan seperti apa. Tiap orang berbeda-beda, jadi jangan pernah mengokeykan sexual harassment gitu. Even itu teman kalian sendiri ya, apalagi yang nggak kenal gitu, oke? Ini udah 22 menit ternyata record video gua, mulut gua juga udah nggak sehat, ini udah sakit banget, udah kebanyakan ngomong. Jadi oke viewers, semoga kalian bisa ambil hikmahnya dan semoga kita juga bisa belajar dari peristiwa ini, dan semoga share yang gue berikan di video ini juga bisa bermanfaat untuk kalian, dan siapa tahu kalian juga mau share ulang atau ingin berdiskusi di kolom komen di bawah. Tentunya harus dengan diskusi yang sehat. Oke viewers, kurang lebihnya segitu untuk video kali ini. See you to the next video. Bye bye.